Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Galaksi Cyber PR kali ini akan menjelaskan mengenai analisis strategi Cyber PR dari PT Line Industri. Next. Di sini kami dari kelompok 8, ada saya sendiri, Hirpa Aulia, kemudian ada Reski Demas, Tasya Lailatul, Muhammad Arif, dan Denis Said. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis deskriptif dan prediktif perusahaan dari PT Line Industri. IPR sendiri, Electronic Public Relation, atau juga yang biasa disebut sebagai Cyber Public Relation, adalah kegiatan kehumasan yang dilakukan melalui media massa, atau yang biasa dikenal orang-orang sebagai internet. Sedangkan Electronic Public Relation merupakan penerapan dari perangkat ICT, Information and Communication Technology, untuk keperluan public relation. Nah, penggunaan internet ini itu digunakan sebagai media branding yang dimanfaatkan oleh perusahaan PT Line Industri. PT Line Industri sendiri merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang industri elektronik, yang memilih menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan website. Next. Di sini ada struktur organisasi dari PT Line Industri. Ada Direktur Bisnis dan Kerjasama, Direktur Teknologi, Direktur Strategi Bisnis dan Portofolio, dan Direktur Keuangan dan SDM. Selanjutnya, di sini ada riset audiens. Jadi yang pertama ada analisis demografis. Nah, PT Line sendiri itu bergerak di bidang elektronik industri, pemancar TV, dan radio. Ini dimanfaatkan di bidang broadcasting, jaringan infrastruktur telekomunikasi, elektronika pertahanan, sistem persinyalan kereta api, sistem elektronika daya untuk kereta api listrik, dan pembangkit tenaga surya. Nah, ini sudah dimanfaatkan oleh PT KAI, PLN, Telkom, maupun TNI. Dari segi geografi sendiri, itu PT Line saat ini sedang bersaing di pasar internasional. Dari segi psikologis, orang-orang yang klien dari PT Line ini merupakan orang-orang yang mempunyai gaya hidup modern, menyukai gaya hidup cepat, efisien, maupun inovatif. Selanjutnya, di sini ada anak perusahaan PT Line. Di sini ada beberapa, salah satunya adalah PT Dahana, Dirgantara Indonesia, Surya Energi Indotama, dan lain-lain. Selanjutnya, baik, selanjutnya saya Denis akan menjelaskan metode strategi yang digunakan. Jadi metode strategi yang digunakan oleh PT Line Industri yaitu Communication Programs, di mana perusahaan memanfaatkan website dan juga media sosial seperti Facebook dan juga Instagram yang saat ini memiliki pengikut sebanyak 29,3 ribu followers. Dalam membaca peluang ke depan, Divisi Komunikasi Korporasi PT Line Industri melihat bahwasannya target dari sasarannya sebagian besar adalah pengguna media sosial yang saat ini menjadi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, untuk memudahkan dari target pasarnya, PT Line Industri menggunakan media sosial untuk memudahkan para targetnya untuk mengakses informasi dari PT Line Industri itu sendiri. Dan juga selain memberikan informasi, PT Line Industri juga menggunakan media sosial dan juga website untuk membagikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Next. Baik, saya Tasya Lailatul Hakim. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Selain strategi, PT Line Industri juga memiliki beberapa tahapan corporate branding perusahaannya. Yang pertama itu ada tahap share, di mana pada tahap ini PT Line Industri aktif di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter, serta website sebagai sarana dalam membentuk corporate branding perusahaan. Kenapa sarana yang dipakai itu media sosial? Karena PT Line Industri ini menilai bahwa media sosial ini bersifat lebih mudah, menarik, dan juga menjadi media alternatif yang menyebarkan informasi seputar dalam perusahaan. Kemudian yang kedua ada tahap optimis. Tahap ini PT
Dan industri bagian divisi komunikasi korporasi, mereka melakukan pengecekan hashtag dan juga mention secara manual, serta melakukan update postingan 5 kali dalam sehari. Tentunya juga postingan yang diupdate ini memiliki unsur edukasi teknologi sesuai dengan latar belakang perusahaan. Kemudian yang ketiga, ada tahap engage atau mengikutsertakan. Tahap ini perusahaan belum menjalin kerjasama dengan influencer. Mereka hanya mengandalkan pengecekan ID pada postingan yang melibatkan suatu instansi. Dan juga divisi komunikasi korporasi ini belum melakukan riset audiens, tetapi dalam meraih publiknya, divisi komunikasi korporasi ini melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan publiknya untuk turut interaktif. Selanjutnya. Baik, selanjutnya masuk pada tahap analisis berdasarkan SMCRE atau Source Message Channel Receiver dan Efek. Untuk source-nya, yaitu sender itu adalah pengirim, di mana dalam artikel ini disebutkan adalah PT LAN Industri. Kemudian untuk message-nya, PT LAN Industri ini menyebarkan informasi positif berupa gambar dan juga video. Kemudian untuk channel-nya, channel ini adalah saluran komunikasi yang digunakan PT LAN Industri. Nah, di sini PT LAN Industri menggunakan sosial media berupa Facebook, Instagram, dan juga website. Kemudian untuk receiver, di mana PT LAN Industri ini menjajakan informasinya untuk khalayak banyak atau secara publik. Gitu. Kemudian untuk efek yang diharapkan oleh PT LAN Industri ini, diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut itu meningkatkan engagement atau ketertarikan untuk lebih banyak lagi orang melihat bahwa PT LAN Industri ini ada, di mana PT LAN Industri ini merupakan salah satu perusahaan BUMN yang masih belum atau kurang dikenal publik. Gitu. Ya, next. Baik, saya lanjutkan. Saya Reski akan melanjutkan daripada penjelasan kawan-kawan. Yang pertama, itu bicara soal rekomendasi strategi cyber public relation untuk PT LAN Industri Pesero. Ya, dalam tahapan yang dilakukan oleh PT LAN Industri ternyata tidak lepas daripada cukup banyak memiliki kekurangan. Misalnya yang pertama adalah itu bicara soal sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia di sini berperan penting. Kenapa? Misalnya adalah apakah dalam prakteknya seluruh karyawan PT LAN Industri ini mampu menggunakan teknologi berbasis media sosial di era revolusi 4.0 sekarang. Kemudian kita mengukur seberapa jauh kemampuan sumber daya manusia PT LAN Industri dalam mengelola media. Misalnya dari konten-konten corporate branding di media sosial. Dalam yang selanjutnya adalah dalam menjalankan corporate branding, PT LAN Industri harus melakukan survei yang mendalam bahwa saat ini media sosial apa yang tepat mulai dari penggunaan media sosial tersebut, misalnya bicara soal melakukan survei itu dari segi umur, waktu, kemudian konten-konten yang akan dihadirkan oleh PT LAN Industri. Nah, yang paling penting adalah gimana kita melihat bahwa survei nanti itu akan menunjukkan hasil daripada gimana sih cara PT LAN Industri ini untuk mengembangkan dari corporate brandingnya. Nah, yang selanjutnya adalah bicara soal sasaran penggunaan influencer. Sangat penting, kenapa? Karena perlu kita ketahui bahwa di era digitalisasi ini, penggunaan influencer itu sangat penting dari segi branding dan sebagainya. Karena influencer ini mampu mendongkrak daripada branding PT LAN tersebut. Yang selanjutnya adalah bicara soal penggunaan jingle atau hashtag yang mudah dikenal. Nah, penggunaan hashtag ini bertujuan untuk gimana sih itu menjadi ciri khas daripada PT LAN Industri. Misalnya ada Shopee, Tokped, dan sebagainya itu identik dengan jingle-jingle dan hashtag di perusahaannya tersebut. Nah, terlepas daripada penggunaan media sosial, khususnya di Revolusi 4.0 ini, yang paling penting adalah gimana sih kita mengkombinasikan dengan media konvensional.
misalnya menyebarkan flyer, poster, brosur dan lain sebagainya yang mendukung daripada branding PTLN Industri tersebut. Nah, dari kelima kekurangan ini diharapkan bahwa PTLN nanti mampu memperbaiki dari segi corporate brandingnya. Ya, mungkin itu saja, saya kembalikan untuk penutupnya ke Hirpa. Baik, sekian penjelasan dari kami, kelompok 8, mengenai analisis cyber PR dari perusahaan PTLN Industri. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.